Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan Antasuna Urban Farming. Nah, di sini saya akan memberikan tips atau sedikit beberapa wawasan tentang bagaimana saya menyemai atau pengalaman saya tentang cara menyemai, khususnya media semai. Media semai yang biasa saya gunakan untuk menyemai itu ada beberapa ya. Yang pertama dulu saya pernah coba itu adalah ini kokopit dan sekam bakar. Kokopit sekam bakar. Sebenarnya kokopit aja pun bisa, sekam bakar pun juga bisa. Cuman ini saya gabungkan karena kokopit ini dapat menahan air lumayan lama. Kokopit ini terbuat dari serabut kelapa, tapi ini yang halus ini. Karena ada yang dijual yang agak kasar, ini halus. Nah ini saya mix 1:1, 1:1. Lalu saya pakai untuk menyemai. Nanti tipnya harus basah terus, pokoknya harus lembab. Kan kalau sebenarnya biji itu butuh kelembapan, hanya butuh kelembapan. Terus ini kokopit ya, udah paham ya kokopit. Nanti saya lihatkan yang udah jadi kokopit. Lalu ada abu sekam. Ini abu sekam atau abu gosok. Ini biasanya bekas untuk bakar batu bata itu loh. Batu bata itu kan bakarnya pakai berambut, itu bekas sekam yang mentah itu dibakar nanti sampai batanya jadi. Nah ini abunya, Nah abu sekam ini juga bisa buat media tanam. Nanti ada contohnya juga yang udah jadi ya. Sekam ini bagus juga, dan untuk tanaman pun juga bagus. Abu sekam ini kita taburkan aja gitu. Menjaga kelembapan dan mengandung banyak ini kayak model-model belerang lah. Belerang itu kan juga bagus untuk tanaman. Biasanya setelah gunung meletus biasanya jadi subur tanahnya. Lalu rockwool ini biasanya digunakan oleh kaum hidroponik ya. Kaum hidroponik itu pakainya rockwool. Belinya segini ya, paling ini 5.000 atau berapa gitu. Nanti kita potong sekian lah, seperti inilah contohnya. Lalu dikasih air, lalu dilubangi, bikin dadu dulu kayak gitu. Nah gini. Nah nanti terus kasih lubang untuk bijinya dimasukkan ke situ. Nah nanti kalau pakai rockwool ini enaknya nanti kalau sudah ada tanamannya daun 4-5 gitu bisa diambil rockwoolnya. Nah kayak gini. Nah bisa diambil satu-satu kayak gini. Nah ini kalau di media hidroponik tinggal dimasukkan ke netpot, nanti dimasukkan ke air. Kalau hidroponik, kalau untuk organik ya kayak gini ini bisa kayak gini langsung ditanam di tanah, tidak ada masalah. Karena rockwool ini sebenarnya terbuat dari batu yang dipanaskan lebih dari 1000 derajat. Akhirnya dia seperti ini, jadi kayak grass bull kayak gini, kayak spon. Ini sebenarnya dari batu yang dipanaskan ini, dan ini berserat-serat. Terus yang keempat apa tadi, tanah humus ya. Tanah humus, kalau jenengan pada bingung di mana ini nyari tanah humus kalau di kota ya, karena saya urban farming ya di kota. Kalau di desa gampang, kita cari deket pohon bambu ya, pohon bambu, di bawah pohon bambu banyak kayak gitu tuh humus. Terus kalau di kota bagaimana kita mencari tanah humus? Nah, karena saya ya lumayan belajar sedikit lah tentang humus, maka saya simpulkan saya dapat bisa mendapatkan tanah humus itu di bawah kompos saya. Jadi kompos
yang saya gunakan ini kan bawahnya tanah ini nih, ini bawahnya tanah. Nah, tanah ini di bawahnya kompos ini adalah tanah humus. Ini saya lihat ke tanah humus. Ya, orang ya harus kreatif. Ini vermi kompos saya. Ini vermi kompos saya. Jadi saya mendapatkannya di bawah. Jadi kalau ini sudah saya ambil, ini sudah saya ambil semua komposnya. Nah, di bawah itu ada tanah yang mawur gitu loh, yang apa ya, yang kayak tiris gitu loh. Nah, tanahnya itu sangat pasti sekali kayak gitu, kayak kepiar gitu loh tanahnya di bawah ini, karena mungkin kena apa ya, karena cairan dari kompos ini tanahnya di bawah jadi bagus. Nah, itu banyak sekali mikroorganisme di bawah ini sebenarnya, di bawah di tanah humus ini kan banyak sama itu. Oh, ini tanahnya jadi bagus banget ya. Tanahnya bisa kepiar gitu loh. Oke, saya perlihatkan sekarang untuk hasil dari semaian saya. Bentar ya, ke bawah ini ke sini ya. Ini selada. Ini selada Grand Rapid ini. Ini dari abu sekam untuk medianya. Ini dari abu sekam. Jadi ini bukti abu sekam bisa buat media gitu ya. Ini buktinya seperti ini. Terus saya ambilkan lagi. Ini sekam bakar sama kokopit. Muncul juga toh. Ini kemarin saya ini cabai rawit ini. Ini terong kalau nggak salah. Soalnya nggak tak kasih nama. Untuk kalenya itu di saya semen 6, tapi yang tumbuh cuma 1. Ini pakai tanah humus. Ini pakai tanah humus. Yang muncul cuma 1. Jadi saya semen 6 munculnya 1. Kalau sebenarnya untuk memilih apa namanya, memilih biji itu sebenarnya sangat amat penting pemilihan biji itu. Tapi kalau kita beli online itu memang ya, kita kelemahannya beli online kita nggak bisa memilih. Kadang beli online itu ya kayak gini nih, semen 6 jadi 1, itu bagus banget semen 6 jadi 1. Jadi kalau kelemahan dari kita beli online, kita tidak bisa melihat bijinya sendiri, kita tidak bisa mengetahui panennya itu dia pakai panen yang masih muda atau udah tua, itu pengaruh sekali loh. Jadi kalau bijinya itu masih muda lalu dijual, untuk kemungkinan semprot itu kecil. Nah, itu pertama. Yang kedua, dia nggak tahan hama kalau di organik itu. Kalau yang udah tua itu bagus banget, gampang semprot, dia kuat tanamannya, tahan hama. Gitu guys. Kalau ini memang saya ini dari KYS merek No Use It Grand Rapid, warnanya hitam. Nah, caranya kalau selada itu beda dengan biji yang lain ya. Kalau naruhnya, kalau seperti biji-biji seperti ini, pakcoy, kangkung gitu kita tebar itu bisa. Tapi kalau di media seperti ini, di media yang kecil ya, nah ini media apa, abu sekam, abu gosok sama ini abu sekam bakar sama kokopit, naruhnya selada itu bijinya begini naruhnya, jangan begini. Kan biji selada itu kan pipih ya, pipih kayak panjang gitu ya, kayak gini gitu ya, itu naruhnya begini. Jadi kalau kita kasih lubang, ini kasih lubang, nanti bijinya tuh naruhnya gini.
jangan sampai kayak gini. Itu enggak semprot, sulit semprot, walaupun bisa tapi sulit seperti ini. Ini saya taruh. Nah, untuk mengatasinya biar dia enggak berdiri gitu, taruh aja dulu. Jadi taruh dulu bijinya, taruh ditata tidur gini, lalu dikasih abu lagi, gosok lagi, gosok lagi langsung disiram. Jadi lebih mudah seperti itu. Jadi kalau di lahan beda ya, di lahan kan ditebar, mau jadi mau enggak itu urusan yang lebar gitu. Nah kalau urban farming kan di kota ya, dia enggak butuh tanamannya banyak juga. Kalau tanamannya banyak ya mau rumahnya kecil. Kalau yang kayak gini dilubangi pakai kawat atau pakai lidi gitu, dimasukkan kalau pakcoy itu satu atau dua, karena kemungkinan besar kalau satu itu ya kalau semprot, kalau tidak kan yang satu bisa semprot lagi kan gitu. Kayak gini. Jadi taruh aja, kalau lebih simpelnya taruh simpen, taruh aja, taruh tata, kasih lagi seperti ini lagi, lalu disemprot. Itu kan sama juga dipendam kan gitu. Sama ini juga gitu. Jadi ini dilubangi, pakcoynya dimasukkan, tak jadi. Kalau untuk kangkung itu tidak bisa satu. Kangkung itu tidak satu-satu. Kalau pakcoy, selada kayak gitu tuh lubangnya satu-satu. Tapi kalau kangkung itu minim 10 atau 8, minim 8 atau 10 dalam satu lubang. Soalnya kangkung itu berdirinya saling menopang, dia nggak bisa sendiri. Kalau sendiri kayak gini jatuh kena angin. Tapi kalau dia banyak, batangnya banyak, sekitar 8, 10 batang gitu dia muncul, maka dia akan saling menguatkan. Gitu nggih. Itu penting sekali. Jadi ini adalah media semai, dan perlu diketahui bahwa untuk biji ketika dia semprot, dia nggak langsung mencari nutrisi di bawah. Jadi perlu diingat itu sangat penting. Jadi ketika semprot itu biji tidak langsung butuh nutrisi atau butuh makanan, karena dia akan makan di cangkangnya dulu. Jadi cangkang biji itu adalah nutrisi untuk tanaman yang masih kecil. Biasanya kan di ujung gini masih ada cangkang bijinya. Nah di situ tuh dia masih makan di situ. Jadi tidak mencari makan di akar, tidak. Begitu cangkangnya nanti jatuh, lah baru dia cari makan lewat akarnya, gitu. Nah sebenarnya yang terjadi, biji itu bisa tumbuh di mana aja. Sebenarnya yang bisa tumbuh di mana aja. Yang penting tempatnya lembab, terus gelap kayak gitu ya. Jenengan ingat ketika kita SD belajar itu kan suruh naruh di kapas ya, taruh di botol aqua gitu, itu pun bisa tumbuh. Itu buktinya seperti itu. Biasanya kan suruh nanam itu kan kacang hijau itu ya, kacang hijau itu dimasukkan ke kapas, dimasukkan ke aqua, lalu disimpan, nanti beberapa hari dia muncul. Nah itu sama dengan ini juga sama. Jadi intinya saya membutuhkan tempat yang lembab. Jadi kalau saya pikir ini kering, saya basahin lagi. Kayak gini juga, kopi juga. Kalau ini kan kalau dilihat airnya habis, baru tambah air lagi. Kalau ini pakai roggol ini memang agak praktis sih ini. Cuman ya kalau roggol ini dia finalnya dipindah media. Kalau seperti ini tidak. Kalau seperti kokopit ini tidak. Kokopit dan sekam bakar ini tidak. Begitu dia muncul terus keluar akar gitu, daun 4, daun 5 gitu, udah gede-gede daunnya seperti ini. Ini langsung ke di polybag ini langsung tumbuh. Nah untuk biji itu begitu semprot, lah ini kayak gini contohnya, ini contoh
begitu semprot langsung kenalkan matahari. Begitu semprot langsung kenalkan matahari seperti ini. Makanya ini kan pendek-pendek batangnya. Batangnya pendek-pendek. Ini selada, ini batangnya pendek. Begitu saya tahu dia semprot, muncul daun, langsung saya kasihkan di sinar matahari. Ini juga begitu semprot, jadi batangnya pendek-pendek. Kalau terlambat, ini contohnya jadinya seperti ini. Batangnya panjang. Batangnya panjang. Ini enggak bagus kayak gitu tuh. Ini kan batang terus akar. Nah, kalau kayak gini nanti kalau kena angin dan sebagainya bisa patah terus mati. Ini juga enggak begitu Pak. Terlalu panjang. Seharusnya tidak seperti ini. Saya kasih contoh yang bagus. Bentar. Standarnya harusnya segini. Ini Pak Coy ini. Ini begitu semprot saya panaskan. Kan nggak begitu panjang batangnya. Demikian sekelas info dari saya untuk sekedar wawasan, walaupun sebenarnya ini pelajaran dasar aja. Pelajaran dasar bercocok tanam urban farming, karena kalau di tempat luas otomatis nggak mungkin pakai seperti ini. Ini paling ya orang penghobi tanam aja yang pakai. Kalau yang sudah lahan besar otomatis cuma ditebar gitu langsung di lahan, atau dia bikin lubang-lubang terus dimasukkan di situ, ditutup kayak gitu terus ditinggal. Itu oke. Jadi ada trik-trik untuk supaya mendapatkan tanaman yang bagus, tumbuhnya bagus kayak gitu di media yang seperti ini yang saya suguhkan seperti ini. Jadi ada beberapa yang bisa untuk tempat menyemai. Oke, semoga bermanfaat, semoga berguna bagi para petani hobi yang di kota. Kalau di desa boleh juga, kalau memang lahannya dia kecil untuk hobi di depan rumah nggak masalah pakai cara seperti ini. Oke, terima kasih setelah menonton tayangan saya, dan saya juga banyak terima kasih tentang ini siapa banyak yang subscribe juga channel saya kaget ini. Kemarin itu baru 360, sekarang sudah 373. Itu bagi saya luar biasa banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.